dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab penderitaan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Haleluya. Ya Tuhan Allah, kasihanilah kami, karena kami tidak dapat berbuat sesuatu apapun kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Berilah hal-hal yang rohani bagi kami, supaya kami dapat melakukan kehendak-Mu. Sertailah kami, supaya kami bersama dengan Tuhan melalui firman-Mu, oleh karena anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Jemaat, dengarkanlah firman Tuhan yang tertulis dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang 58. Berbunyi demikian. Karena itu, saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Demikian firman Tuhan, marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Oh
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengaku dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, pengasih dan penyayang, bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu, karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, tetapi engkau mendapati aku dengan dosamu, engkau menyusai aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini, yaitu dari Amsal 16 ayat 16 sampai dengan 20. Saya akan bacakan untuk kita semua. Amsal 16 ayat 16 sampai dengan 20 berbunyi demikian. Memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Menjauhi kejahatan itulah jalan orang jujur.
Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Kecongkakan mendahului kehancuran dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Lebih baik merendahkan diri dengan orang yang rendah hati daripada membagi rampasan dengan orang congkak. Siapa memperhatikan firman akan mendapat kebaikan, dan berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom, Amang, Inang, selamat hari Minggu untuk kita semua. Saya akan bacakan warta Jemaat untuk kita. Yang pertama, nama Minggu, Minggu ke-19, Dum Trinitatis, dengan topik, ikut menderita sebagai prajurit Kristus.
Nomor 4, persembahan. A. Minggu 23 Oktober 2022. Pada hari Minggu 23 Oktober 2022 kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk Huria Pembangunan, kantor pusat, dan 1 amplop khusus untuk menunjang program PGI dan PGIW. Nomor 5, ibadah penghiburan. Hari ini Minggu 23 Oktober 2022, setelah kebaktian pukul 11 WIB, gereja kita akan melayangkan kebaktian penghiburan kepada keluarga Nyonya R. Situmorang, Boru Hutapea atas meninggalnya Bapak H. Situmorang beberapa waktu yang lalu, yang beralamat di Jalan Sumedang nomor 2, Bandung, Sektor 12 RAAP. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di Gereja Jalan Sumedang 2, Bandung. Nomor 6, Sinode Godang. Mulai hari Senin sampai hari Kamis, tanggal 24 sampai tanggal 27 Oktober 2022, di Parsamean Seminarium Sipaholon Tarutung akan dilaksanakan Sinode Godang HKBP dengan tema Marsi Urupan Mahamu Mamorsan Akana Dokdoki Ima Dalan Mangaradoti Patik Nikristus, Galatia 6 Onom ayat 2. Pendeta Burhan Sianturi, Pendeta Resot, dan Yosua Suwardi Manurung, Ketua PNE Distrik 18 Jabat Tendiye, turut mengikutinya. Setelah pembacaan warta jemaat akan dibacakan surat dari kantor pusat tentang Sinode Godang tahun 2022. Nomor 10, pertangyangan sektor hari Jumat 28 Oktober 2022, Sektor 10 Pajajaran, pukul 18 WIB. Sebagai tuan rumah, keluarga Dr. P.L. Tobing Borus Tompul, Jalan Cimindi Raya, Blok A, 6 Gunung Batu. Nomor 13, Dewan Diakoni, Seksi Diakoni Sosial HKBP Reformanda masih Hawlongan, mengingat pesan dalam Yohanes 13 ayat 34 sampai 35 dan Galatia 6 ayat 2, gereja kita mengajak jemaat untuk membantu saudara kita anggota jemaat yang sedang sakit dan membutuhkan bantuan. Bantuan akan diberikan guna mendukung biaya untuk pengobatan, terutama untuk tindakan medis yang tidak masuk perlindungan BPJS dan kebutuhan lain saat pengobatan. Jemaat yang tergerak hati dapat menyampaikan bantuannya, nomor rekening tertera, dan menginformasikan kepada Seksi Diakonia Sosial atau Bendahara Huria. Nomor 15, Pesta Huria 2022. A. Pesta Huria 2022 pada hari Minggu 6 November 2022 di ibadah pukul 9 WIB, kita akan melaksanakan Pesta Huria 2022 dengan tema yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Keluaran 34 ayat 26. Panitia Pesta Huria tahun 2022 adalah dari seksi AMA. Yang B, persembahan syukur Pesta Huria. Persembahan syukur Pesta Huria dapat ditransfer ke rekening Pesta Huria dengan nomor rekening tertera atas nama Toga Tambunan dan Rudi P. Marbun. C, malam puji-pujian. Malam puji-pujian dalam rangka Pesta Huria tahun 2022 akan dilaksanakan hari Jumat 4 November 2022. Peserta dibagi menjadi 5 kelompok, yaitu sektor RAAP, sektor Mabasel Tim, sektor Pajajaran dan Sari Jadi, sektor Cipaganti dan Bumi Siliwangi, sektor Dago. Tiap kelompok peserta wajib terdiri dari 5 orang, yaitu AMA, INA, Sekolah Minggu, dan Naposo. Untuk malam puji-pujian, semua peserta memakai seragam yang sama, yaitu kaos Pesta Gotilon. Nomor 17, persembahan bulanan dan tahunan. Sehubungan dengan sudah memasuki bulan Oktober, maka kepada seluruh jemaat HKBP Bandung Reformanda dihimbau untuk memberikan persembahan bulanan dan tahunannya. Untuk informasi lengkap dapat menghubungi Bendahara Huria. Nomor 18, kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu
30 Oktober 2022 di ibadah pukul 11 WIB, gereja menerima kunjungan gerejawi dari Kor Ama Immanuel HKBP Resort Ciputat Distrik 21 Banten sebanyak 25-30 orang. Kunjungan dipimpin oleh Pendeta Parulian Sibarani MTH. Nomor 20, Pesta Puncak Tahun Kesehatan HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Yang pertama, lomba vokal grup antar Resort Distrik 18 Jabar Tendiye pada hari Sabtu 29 Oktober 2022 pukul 19 WIB. Selesai di Gereja HKBP Bandung Reformanda akan dilaksanakan lomba vokal grup seluruh resort di Distrik 18 Jabar Tendiye. B. Pesta Puncak Minggu tanggal 30 Oktober 2022, hari Minggu 30 Oktober 2022 pukul 9 WIB. Selesai bertempat di Gedung Istana Kanaka Walawiyaan, merupakan puncak tahun kesehatan HKBP Distrik 18 Jabar Tendiye. Peserta dari HKBP Resort Bandung Tengah diharapkan hadir sebanyak 75 orang yang dikoordinir oleh Situa Nyonya Atambunan Boris Sitompul yang terdiri dari pendeta, Parhalado Resort, Parhalado pengurus distrik, pengurus PPD, panitia tahun kesehatan, seksi sekolah minggu, seksi remaja dan poso, seksi perempuan, seksi ama, seksi lansia, perwakilan dari persiapan HKBP Lembang dan persiapan HKBP Sumedang. Seluruh resort di jajaran distrik 18 Jabar Tendiye diharapkan membawa silua atau santi-santi sebesar 20 juta rupiah. Untuk itu pada hari Minggu 30 Oktober 2022 kita akan mengumpulkan persembahan agar tanggung jawab tersebut dapat dipenuhi. Parhalado sangat mengharapkan kesediaan jemaat untuk membantu mengingat keuangan gereja kita sangat minim. Nomor 22, ucapan selamat ulang tahun. Ada 21 orang yang tertera dalam daftar yang berulang tahun untuk periode mulai tanggal 17 sampai 23 Oktober 2022. Kalau ada yang hadir di gereja hari ini, saya undang untuk berdiri. Tidak ada. Nats firman Tuhan untuk yang berulang tahun tertulis dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kami mengucapkan selamat ulang tahun. Selanjutnya, berita keuangan. Untuk Huria 25.800.245 rupiah. Untuk pembangunan 1.886.300 rupiah. Untuk kantor pusat 2.615.250 rupiah, dan untuk lain-lain 12.712.000. Demikian warta untuk kita. Selanjutnya saya akan membacakan warta tambahan. Nanti setelah ini nanti ada panorangian dari Amang. Surat dari Piaraja Tarutung. Huria Kristen Batak Protestan, hal manangyakon sinode godang. Mandapoton nan nihormatan amanami inanami ruas ni HKBP dengan perantara pendeta resort di Inganan Nabe. Tabe mardongan tangyang di bagasan guar ni Tuhata Yesus Kristus Raja ni Huriai. Tongon dina mangarade huriatan waeng tu sinode godang, masa dolalo nagogo di Tapanuli. Alai pinuji matuhani, malua dohita sian parmaraani, nangpe di deba inganan adong na 11 marminggu songon na somal, hinorhon ni gareja na sega di benahen dilaloi. Alanii tamado
mandok mauliate hita tu debatat marpandegan basai namangaramuti hita rap dohot huriana gabe tarbaen hita marhahi pason manguduti aka ulaon dohot parhobosata di ganup inganan. Marhite suraton pinabotohon ma tuhamu amanami dohot inanami saut do patu paon ni huriata sinune godang napa onom onopon ima di hari Senin saat Kamis tanggal 24 saat 27 Oktober 2022 maringanan di pasamean Seminarium Sipaholon. Nasinondangan ni tema marsi urupan hamu mamorsan akan nadokdoki ima dalan mangaradoti patik ni Kristus. Galatia onom ayat 2. Dot subtema marhite aturan dohot peraturan hurian na dumenggan dot sentralisasi perhepengon HKBP marhiras ni rohap pahisat ton pakobasion di partikian digitalisasi. Di Sinode Godangi dihatai do taringot tu aturan peraturan HKBP 2002 amandemen napa opaton dohot pelaksanaan sentralisasi keuangan HKBP. Mangehahi na dumenggan di rumang pamiliton ni aka ulaon nang dohot rumang ni haruason di Sidode Godang. Ido natini tuju ni huriata marhite amandemeni. Domutusi ma panggidon nami asa sude ruas ni HKBP mambuan di bagasan Tangyang. Di parmingguan dohot di aka partangyangan lungkunang di Tangyang marsahalak pe asa mardalan Sinode Godangi dohot denggan. Sonang ruas di parsinode mandohoti sinodei jalaboi membuat haputusan na tau pauliulihon dohot na pahisaton pakobasion ni huriata. Songoni ma hupabotohon hami tuhita saluhutna ruas ni huria. Dihorasi jala di pasu-pasu Tuhan ma hita saluhutna dina manguduti aka ulaon dohot parhobasata di B bahen sangap di guarna. Tabe dohot Tangyang. Huria Kristen Batak Protestan Eporus ditandatangani. Tabe gema panorangion sian amang tajulu. Mau lihat itu para lado. Shalom. Horas selamat pagi dita. Nau hormatami amak padita. Doa kepada halado. Sudah karuas mengidoji kami satokin sian seksi acara pesta huriata. Nanaing ta laksanahon tanggal 6 November. Rangkaian acara pesta Gotilon sudah berjalan sesuai dengan jadwal dari panitia. Di Mardalan sudah rencana perjoloma tenis meja sudah selesai dilaksanakan, puji Tuhan. Baru cerdas cermat Alkitab berpacu dalam buku Wende dan Catur sudah selesai dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Jala luar biasa do dukungan ni ruas dohot parhalado. Alana ada kuasa yang luar biasa jika dua orang dan atau kelompok orang percaya bekerja sama secara harmonis dan sehati dalam melayani Tuhan. Ada dua mata acara lagi yang akan kita laksanakan sesuai dengan tadi warta jemaat. Yang pertama adalah malam puji-pujian. Malam puji-pujian akan kita laksanakan pada tanggal 4 November hari Jumat. Alana ngama kata hami do bagian cuaca dang roudan di sini. Itu na romaita sudah jam 5 sore. Jadi ya pengisi acara malam puji-pujian semua sektor diharapkan bisa jada adong dono paduan suara yang kelompok-kelompok paduan suara adong dono musai penampilan khusus sian vokal grup orang tua sekolah minggu alana oma kader-kader haduan baru musai bintang tamu memang ngau kontak kami 2 tahun nasalpu alana jadwalnya mangon padat. Ima Albert Tobing anak ni ruas tadon mungkin Heidi Pasar Ibu dan vokal grup orang tua sekolah minggu yang akan dilaksanakan 4 November pukul 17. Nah pada 2 tahun puncak acara
Jadi di puncak acara yang non sude akaina membuat tanduk do. Ale dong isina boras dah una kola tanduk na ibuan. Membuat tanduk do jadi dibomba dong pada saat masuk prosesi masuk ipasaha menutup panitia di Jolo. Paduaon silua masing-masing sektor ngaitu tuhono ngaitu tuh panitia ke sektor-sektor na buat siluana baru pasahaton sakti-sakti sian sektor. Baru anon aka tortor sekolah minggu tortor na poso bulung. Berusaha demi panitia asa dong door prize. Ale ati biha ruas na hadir sadarion yang mangalian door prize mauliate. Ipasaha manonton langsung tanggal nomon. Rencana memang mobil huria do ta door prize tun disi. Asa semangat ka ruasi. Jadi kami berharap pada tanggal 4 dan tanggal 6 kita semua bisa hadir di gereja ini. Mau lihat tema tu akamang situa sektor yang telah memberikan waktunya untuk mengunjungi ruas ima dalam rangka papunguhon akka gogo ni hauma nasataonon dalam bentuk donasi. Atik buha amang inang. Daksa ngara amang inang situairo yang natabia lana petiki nasing raide do kami panitia mengunjungi amang inang tu jabuna bagasta masing-masing manang boydo ditransfer ngadong di warta jemaat di halaman 5 ngajelas isi rekening panitia boydo langsung ta transfer si bukti transfer nain non ta WA ma tu nomor ni 0812 2389439 atas nama Toga Tambunan. Jadi dana yang terkumpul akan dipergunakan gereja dalam menjalankan semua program yang sudah dan akan dianggarkan. Jadi naparpudi amanginang adong sautik carita tiki Israel dalam kurung Yosua berperang melawan Amalek. Adong do disi molo si Musa mengangkat tangan itu ginjang, Israel pasti akan menang. Si Musa sudah tua pada waktu itu. Ale ikon diangkatan naruh tanganna asaboy si Joshua monang mengalo Amalek. Musa manusia biasa. Sarupa dotita. Pada saat dia mengangkat tangannya dengan usia yang sudah cukup tua, dia tidak kuat. Dan margogoy banget diangkat terus tanganna, Pak na jonjong Roma si Harun, si Hur, dibuat mabatu, asadong hundulan ni si Musa. Jadi ditopak kalaki ma tangan naon, terus ditopak lagi tangan ni si Musa on, ujungna monang ma si Joshua mengalu Amalek. Amanginang maksud nano banson, artinya di mana ada kesetiaan dan kesatuan yang saling menopang. Maka di sana akan ada kemenangan keluarga dan kemenangan gereja. Jadi amang inang marilah kita saling menopang. Apakah kita menopang tangan hak Musa, apakah kita menopang dalam bentuk donasi-donasi asaboy mardalan huriat tahun bah moleate. Jadi marilah kita saling menopang dan hasil panen gotilon dalam bentuk donasi imara naboy hupatora kami monogoton pos durhanami itu amang inang rak menopang mahita asa dengga sudah merdalan rencana ni huriaton mulai tema di tuata butima. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang bertahta di dalam surga, kembali datang ke hadirat-Mu kami Tuhan untuk memohon, meminta Tuhan kepadamu Tuhan di dalam doa syafaat kami. Tapi sebelumnya Tuhan, ampuni dosa kami agar apa yang kami mohonkan, apa yang kami minta Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, bangsa yang dipimpin oleh Presiden kami dan juga jajarannya. Tuhan berkati Tuhan pemimpin kami, wakil pemimpin kami Tuhan Presiden, Wakil Presiden, juga para menteri dan pejabat di bawahnya Tuhan. Biarlah Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kami sehingga
para pemimpin kami dapat mengambil keputusan yang semuanya Tuhan, keputusan tersebut membuat seluruh rakyat di Indonesia ini menjadi damai dan bersukacita Tuhan. Tuhan, kami juga membawa dalam doa kami untuk saudara-saudara kami di Tapanuli Utara yang pada saat yang lalu Tuhan telah mengalami bencana. Biarlah Tuhan seluruh warga di sana yang terdampak bencana, Tuhan berikan kekuatan melalui pertolongan dari saudara-saudara kami yang ada di sana ataupun pemerintah daerah setempat di sana Tuhan. Biarlah mereka hanya menyerahkan segalanya kepadamu Tuhan, agar senantiasa mereka kuat di dalam hal penderitaan mereka karena mengalami gempa tersebut Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk masa-masa sekarang di mana COVID yang sudah mulai melandai Tuhan, tapi biarlah Tuhan kami senantiasa berjaga-jaga, tetap kami menjaga diri kami Tuhan, menjaga situasi agar senantiasa virus COVID ini Tuhan betul-betul selesai Tuhan, sehingga kami dapat beraktivitas dengan sukacita, dengan bebas Tuhan, tidak ada kekhawatiran kami Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat hari ini sakit, baik yang di rumah ataupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk Inang Sintia Karen Rehana Uli Boru Simbolon, Amang Situa ESM Silayan, Amang SR Sibarani, Inang Nyonya RS Siombing Boru Pasaribu, Inang Nyonya Sitorus Boru Tambun, Inang Nyonya TS Hutauruk Boru Lumban Tobing, Inang Nyonya L Sihombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Amang M Simbolon, Inang Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, Inang Nyonya T Manulang Boru Tambunan, Inang Nyonya Tampu Bolon Boru Samosir, Amang D Pakpahan, Inang Nyonya Situa Pakpahan Boru Tampu Bolon, Amang A Manulang, Inang Nyonya Sinaga Boru Nababan, Amang Situa KM Panggabean, Inang Nyonya Situa CL Situmorang Boru Pakpahan, Inang Nyonya Siregar Boru Aritonang, Inang Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Inang Nyonya Huta Barat Boru Siregar, Amang WHS Tampu Bolon, Amang David Tampu Bolon, Amang Situa RT Panggabean, Inang Nyonya R Sinaga Boru Siburian, Inang Nyonya S Sinaga Boru Napitupulu. Juga untuk saudara-saudara kami yang tidak terdaftar di sini Tuhan, Tuhan juga memberikan kekuatan, memberikan penyembuhan kepada saudara-saudara kami melalui usaha mereka, baik pengobatan secara medis, Tuhan berkati dokter, obat yang diberikan kepada saudara-saudara kami, sehingga saudara-saudara kami ini Bapak cepat sehat. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat kami yang merindukan anak, Tuhan berkati Tuhan, kepada keluarga-keluarga yang sudah saatnya Tuhan untuk memiliki keturunan, biarlah dengan cara-Mu Tuhan Kau berikan mereka keturunan Tuhan agar sukacita kami bertambah Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk Timothy Simbolon agar dengan pertolongan-Mu Tuhan berkatilah Timothy Simbolon Bapa agar semakin hari biarlah lancar berkomunikasi Tuhan, juga berkati orang tuanya agar senantiasa dapat menemani anak kami Timothy Simbolon ini Bapak agar cepat dapat berkomunikasi. Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat kami Tuhan yang belum mendapatkan pekerjaan, juga teman hidup. Biarlah Tuhan memberikan pekerjaan kepada saudara-saudara kami Bapak, sehingga mereka dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka Tuhan. Juga untuk saudara-saudara kami yang sudah saatnya Tuhan untuk berpasangan, berumah tangga, Tuhanlah memberikan pasangan yang sepadan kepada saudara-saudara kami Bapak. Tuhan, kami juga berdoa untuk tempat ibadah
baik di Lembang juga di Sumedang. Tuhan berkatilah Tuhan, saudara-saudara kami di sana Tuhan yang merindukan tempat ibadah dengan cara-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan menuntun saudara-saudara kami Tuhan untuk dapat mendirikan gereja di sana. Berkati juga dengan para halado dan jemaat di sana Tuhan, agar senantiasa dapat bergandengan tangan sehingga di sana dapat berkebaktian dengan sukacita. Tuhan, masih banyak doa yang akan kami mohonkan kepadamu, tapi kami tahu Tuhan Kau mengetahui apa yang kami perlukan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Amang Pendeta nanti yang memberikan khotbah. Tuhan berkati Tuhan agar khotbah yang akan diberikan oleh Amang Pendeta menjadi kekuatan bagi iman kami. Inilah doa syafaat kami yang kami haturkan di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiran saudara, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita telah masuk kepada minggu 19 setelah Trinitatis. Biasanya ini minggu Trinitatis 24 paling banyak. Tahun ini saya hitung 23. Berarti tinggal 4 minggu lagi kita akan mengakhiri tahun ini, tahun kalender gerejawi. Kita akan disapa oleh firman Tuhan dari surat Rasul Paulus yang kedua pada Timotius, pasal yang kedua, ayat pertama hingga ayat yang ke-13. Saya akan bacakan bagi kita. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila ia bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Seorang petani yang bekerja keras haruslah yang pertama menikmati hasil usahanya. Perhatikanlah,
Apa yang kukatakan, Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam kehidupan ini orang tidak suka menderita. Bahkan orang selalu berlomba-lomba dan berusaha supaya dalam kehidupan ini kita turut berbahagia, menjauhkan diri dari berbagai persoalan, menjauhkan kehidupan. Boleh bahasa-bahasa idok masih haison api siap gurung-gurung. Artinya orang tidak mau menderita. Karena penderitaan itu sungguh membuat kita, hidup kita terpuruk, bahkan tidak enak. Itulah kenyataan hidup ini. Karena orang tidak mau hidup dalam penderitaan, maka orang selalu berlomba-lomba untuk yang terbaik. Persoalannya saudaraku yang terkasih, bagaimana jika penderitaan itu datang ketika kita mengikuti Yesus? Itu harus kita lalui. Dan itulah arti daripada teologi salib. Jika ada orang mengatakan dalam konteks kekinian, teologi salib itu diganti menjadi teologi sukses, perlu dipertanyakan Tuhan yang di mana yang mereka sembah. Hari ini kita diingatkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius, di mana Timotius ini sejak kecil telah dibesarkan oleh neneknya Lois, dan neneknya inilah seorang Yahudi tulen, sama seperti Paulus waktu itu. Paulus waktu itu Yahudi tulen. Maka Paulus mengerti akan keberadaan daripada Timotius, di mana Timotius itu seorang Yahudi tulen yang dibesarkan oleh neneknya, hidup seperti tradisi-tradisi orang Yahudi. Maka Paulus ingatkan dia, sampai disapa oleh Paulus Timotius, "Hai anakku yang kukasihi." Bahkan yang terakhir nanti pada pasal keempat, Paulus tidak berani lagi mengatakan Timotius sebagai anakku. Dia rubah sebutan itu, "Hai manusia Allah." Karena Paulus telah melihat perubahan yang sungguh nyata di dalam diri Timotius. Jika pada pasal 2 ini Paulus masih mengatakan Timotius, "Hai anakku yang kukasihi." Pada pasal keempat nanti, penutup, Paulus mengatakan Timotius, "Hai engkau manusia Allah." Ketika Timotius telah hidup benar-benar sebagaimana yang diinginkan oleh Paulus, maka panggilan Timotius dan panggilan jemaat Tuhan hari ini, kita diingatkan bagaimana sebagai pengikut Kristus. Jika tema minggu mengatakan menderita sebagai pengikut Kristus, bagaimana cara bentuk penderitaan itu? Pertama, Paulus mengatakan seperti
seorang pejuang, seorang prajurit. Kita bayangkan seorang militer yang berpangkat prajurit, yang berpangkat paling rendah. Dia akan tunduk kepada komandan. Apapun kata komandan, dia harus tunduk. Paulus tahu itu. Kehidupan seorang prajurit. Maka mengikut Kristus itu sama seperti seorang prajurit yang selalu tunduk. Selalu tunduk kepada Kristus. Seorang prajurit yang akan mau berperang tidak mungkin dia memikirkan apa yang harus saya makan hari ini. Tidak. Tidak ada itu. Seorang prajurit yang sedang berperang, dia tidak akan memikirkan bagaimana keluarga aku. Tidak ada itu. Tapi seorang prajurit yang dalam bentuk berperang, dia akan fokus melihat ke depan. Demikian juga orang mengikut Kristus, menderita bersama Kristus, dia harus fokus kepada Yesus Kristus. Tidak boleh mendua hati. Dia harus fokus seperti seorang prajurit, maka dia menjadi kesayangan komandan. Demikian juga setiap orang Kristen yang fokus mengikut Yesus, yang tidak memikirkan, yang tidak menjadi beban pikiran, tetapi benar-benar fokus kepada Kristus Yesus. Itu panggilan yang pertama. Yang kedua dikatakan Paulus seperti seorang olahragawan, seorang atletik yang dalam dunia pertandingan. Tadi dalam dunia militer, sekarang Paulus mengatakan dalam dunia atletik, olahragawan. Jika saudara ingin mengerti sungguh luar biasa waktu itu, lihatlah dalam dunia atletik. Makanya pernah dikatakan, jika saudara menyesal 1 tahun, saudara tinggal kelas, maka saudara akan menyesal 1 tahun. Itu pasti. Pentingnya waktu 1 tahun. Jika saudara ingin mengerti berapa sangat berharganya waktu 1 bulan, dari 1 tahun 1 bulan, maaf kepada ibu-ibu, perhatikan bayi yang lahir prematur. Waduh, kadang-kadang 1 bulan lagi. Sungguh luar biasa itu. Itu pentingnya waktu 1 bulan. Bila saudara ingin mengerti begitu pentingnya waktu 1 minggu, lihatlah mereka jurnalis yang menerbitkan buku tabloid mingguan. Mereka harus pontang-panting mencari kabar. Jika saudara ingin melihat bagaimana waktu 1 jam, perhatikanlah mereka yang lembur bekerja 1 jam lagi. Jika saudara ingin mengerti waktu 1 hari, perhatikanlah mereka buruh harian. Sungguh luar biasa waktu 1 hari. Makanya dikatakan, bila saudara ingin mengerti waktu 1 jam, perhatikanlah orang yang jaga malam. Sepersekian detik, perhatikanlah olahragawan. 0,00 sekian detik, dia akan memperoleh medali dalam olimpiade. Waktu sepersekian detik. Lari 100 meter, sepersekian detik, dia menang. Maka Paulus mengatakan, perhatikanlah olahragawan. Jika kamu ikut Yesus, perhatikan olahragawan. Dia fokus ke depan. Dia benar-benar berlatih supaya mencapai garis finish dan menerima mahkota. Mengikut Yesus itu harus serius. Jangan main-main seperti seorang olahragawan. Jangan main-main. Itu mau dikatakan Paulus kepada Timotius. Jangan main-main mengikut Yesus. Karena Yesus itu bukan untuk dipermainkan. Begitu pentingnya waktu fokus mengikut Yesus. Jika seorang militer harus mampu memikirkan jauh ke depan, fokus ke depan,
Demikian juga atletik. Jangan main-main. Kalau kau mau menang, berlatih kau menjadi seorang ragawan. Kalau kau ingin mengikut Yesus, berlatihlah hidup bersama Yesus. Yang ketiga dikatakan Paulus, mengikut Yesus harus bekerja keras seperti seorang petani. Mana ada petani yang tidak bekerja keras? Harus bekerja keras. Bang pendeta sekarang kan bekerja, petani udah pakai traktor, udah ada istilah bertani pakai dasi. Ya benar, sekarang ini. Tapi ketika ini dituliskan oleh Paulus kepada Timotius, memang itu waktu itu petani. Dia harus bekerja keras. Tapi di dalam dunia pertanian saudaraku, di sana nyata suatu pengharapan yang sungguh luar biasa. Hanya dalam dunia pertanian itu. Karena tidak ada kekuatan dari seorang petani. Dia harus menanam biji. Persoalan tumbuh atau tidak bukan persoalan dia. Persoalan hujan atau tidak bukan persoalan dia. Tapi persoalan Tuhan. Dia hanya dengan kepastian bekerja keras dan bekerja keras. Dia tanam itu semua. Hanya satu harapan dia. Pasti berhasil. Dan dia akan menikmati hasil dari pertaniannya, hasil jerih payahnya. Demikian Paulus melukiskan sebagai seorang prajurit. Kita ini dipanggil menjadi prajurit-prajurit Kristus. Prajurit-prajurit Kristus di tengah-tengah kehidupan ini. Dan kita diajak untuk tunduk kepada Kristus. Pertanyaan siapakah Kristus itu? Paulus dengan jelas mengatakan, Kristus telah mati dan telah dibangkitkan dari antara orang mati. Yang Paulus katakan kepada Timotius, barang siapa seperti seorang prajurit, barang siapa seperti seorang olahragawan, barang siapa seperti seorang petani yang berjuang, yang bertanding dan bekerja keras, dia tidak akan dikecewakan oleh Kristus Yesus. Sebab dia telah bangkit. Tidak akan kecewa. Dia akan memerintah bersama Yesus. Dia akan hidup bersama Yesus. Dan sebaliknya. Ada juga konsekuensi logis dan sebaliknya dikatakan. Ketika kita tidak mampu berjuang seperti seorang prajurit. Ketika kita tidak mampu bertanding seperti seorang atletik. Ketika kita tidak mampu bekerja keras seperti seorang petani. Dia akan menyangkal kamu. Sungguh malang. Kalau sempat Yesus menyangkal kita. Monopoli Tuhan itu kita. Dakutadahuinna. Sungguh malang hidup ini. Maka hari ini kita dipanggil, saudaraku. Hari ini kita berus panggilan. Supaya kita benar-benar menjadi prajurit Kristus. Mari kita berjuang. Mempertahankan Yesus Kristus dalam hidup ini. Mari kita bertanding. Pertandingan kita adalah pertandingan melawan semua bentuk-bentuk dosa. Supaya menjauh dari kita. Mari kita bekerja keras. Ingatlah, jerih payah kita seperti yang dikatakan tadi, hukum Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58. Jerih payah kita akan Tuhan perhitungkan dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan memerintah di dalam kerajaannya. Selamat menjadi prajurit-prajurit pengikut Kristus. Amin. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus buat firman-Mu hari ini. Terkadang kami lalai akan tugas dan panggilan kami. Terkadang kami mengatakan bahwa mengikut Yesus itu sungguh penuh dengan kebahagiaan. Namun hari ini kami diingatkan supaya kami mampu menderita sebagai pengikut Kristus, di mana kami harus berjuang seperti seorang prajurit, di mana kami harus bertanding seperti seorang atletik, olahragawan untuk menerima mahkota, di mana kami harus bekerja keras seperti seorang petani. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menguatkan kami
agar kami senantiasa fokus mengikut Kristus di dalam hidup ini. Berkati jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan benar-benar setia di dalam Kristus Yesus. Mari Tuhan, Roh Kudus-Mu ada bersama dengan kami. Terimalah Tuhan doa kami ini, yang kami alaskan, yang kami naikkan hanya di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. Kita puji Tuhan, apapun terjadi padamu, kita bernyanyi. Mari kita bangkit berdiri menjagamu. Waktu senang maupun sesak, Tuhan bersamamu, Tuhan menjagamu. Mari kita serahkan persembahan kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu,
kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Shalom. Shalom.